Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Musaki. Saya dari kelas 11 PPLG 7, absen 10. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas PAS saya di mapel MK2B yang diambil oleh Pak Rize. Nah, jadi tugasnya itu kita menerapkan apa yang ada di modul ke dalam Google Colab. Nah, jadi untuk materinya yang ada di modul itu adalah classification dengan KNN. Jadi KNN itu adalah kepanjangan dari Nearest Neighbors, yaitu model machine learning yang dapat digunakan untuk memprediksi kedekatan karakteristik dengan sejumlah tetangga terdekat. Jadi pada prediksi yang dilakukan dapat diterapkan pada klasifikasi atau regresi. Nah, pada kali ini kita melakukan klasifikasi. Nah, di sini saya sudah menerapkan yang ada di modul di Google Colab. Jadi untuk yang pertama kita mengimport pandas terlebih dahulu. Jadi kita import pandas SPD. Ini untuk sebagai alat untuk mengolah data, terutama ya pada data mungkin Excel atau CSV. Nah, kemudian di sini kita import drive. Jadi kita klik file, kemudian kita sambungkan ke Google Drive. Kita klik Mount Drive, kemudian nanti akan muncul folder Google Drive di sini. Kemudian kalian klik, kita cari datanya, kemudian kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste, kita ketikan kode df sama dengan pd.csv dalam kurung tanda petik. Nah, kita paste di situ paste-nya. Nah, di sini sudah. Kemudian kita run. Nah, akan ditampilkan data yang kita akan prediksi. Nah, jadi df pd.csv ini berfungsi untuk membaca data yang akan kita prediksi, data yang sudah kita masukkan yang berbentuk CSV, dan menerapkannya di dalam data frame. Nah, ini data yang saya akan prediksi. Jadi saya mengambil file kelulusan, dataset kelulusan. Nah, nanti saya akan mengambil kolom IPK, prestasi, dan lulus cepat. Nah, di sini karena isi datanya itu numerik semua atau angka semua, jadi saya akan ubah salah satunya menjadi non-numerik. Jadi nanti kolom lulus cepat ini saya akan ubah menjadi namanya itu kelulusan, kemudian isi datanya yang 0 itu akan saya ubah menjadi lulus biasa, kemudian yang satu yang isi datanya itu 1, saya akan ubah menjadi lulus cepat. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat kode df rename columns lulus cepat kelulusan in place true. Nah, di sini saya merubah nama kolom, yaitu dari kolom lulus cepat menjadi kolom kelulusan. Nah, di sini kolomnya sudah berubah nama menjadi kelulusan. In place true itu kita mengubah data secara langsung. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini df kelulusan replace 1, lulus cepat. Nah, di sini kode ini berfungsi untuk kita mengubah isi data dengan kolom yang kita akan pilih. Nah, di sini saya mengubah isi data dari kolom kelulusan yang isi datanya itu angka 1, saya ubah menjadi lulus cepat, kemudian yang isi datanya itu 0, saya ubah menjadi lulus biasa. Nah, di sini sudah berubah. Kolom yang tadinya isi datanya ini adalah 0 menjadi lulus biasa, kemudian yang isi datanya 1 itu menjadi lulus cepat. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini visualisasi data. Import matplotlib pipeline as PLT. Nah, ini untuk kita membuat grafik di dalam Python. Kemudian fig ax sama dengan PLT subplots ini kita untuk menggambar sebuah grafik. Nah, fig ini adalah objek gambar utama nih. Kemudian ax ini adalah akses, yaitu sumbu yang ada dalam grafik. Nah, kemudian ini for KL in df group by kelulusan. Nah, ini kita mengelompokkan
dari kolom kelulusan. Jadi kolom kelulusan tadi isinya yaitu lulus cepat sama lulus biasa. Nah, kemudian kita executor ini untuk membuat scatter plot. Jadi di sini IPK ini masuk ke sumbu X. Jadi ini sumbu X isinya itu adalah data IPK. Kemudian di sumbu Y terdapat isi data prestasi. Nah, ini isi data prestasi di dalam sumbu Y. Kemudian label KL ini untuk menandai kelompok. Kemudian di sini terdapat PLT legend log upper left. Jadi ini untuk membuat legend. Nah, ini adalah legendnya. Log kita posisikan di upper left di kiri atas. Nah, di sini sudah ada legenda di kiri atas yang isinya itu adalah kelompok dari kelulusan yaitu lulus biasa dan lulus cepat. Kemudian PLT title sebaran data IPK ini adalah kita memberi titel pada grafik yang sudah dibuat. Jadi judulnya itu adalah sebaran data IPK, prestasi, dan kelulusan. Kemudian di sini terdapat PLT X label IPK. Jadi saya memberi judul di sumbu X itu adalah IPK. Nah, ini IPK judul di sumbu X. Kemudian di sumbu Y saya kasih judul prestasi. Nah, di sini sudah terdapat judul di sumbu Y yaitu prestasi. Kemudian PLT grid through ini adalah untuk membuat garis grid untuk kita memudahkan membaca. Kemudian PLT show ini untuk menampilkan yang sudah kita buat. Kemudian kita ke bawah processing dataset. Nah, di sini import NumPy as NP. Jadi di sini terdapat kode yaitu kita membuat array dengan 2 dimensi yang berisi data dari kolom IPK dan prestasi. Dan YTrain kita membuat array 1 dimensi yang berisi data dari kolom kelulusan. Nah, print ini untuk menampilkan array tersebut. Nah, di sini hasilnya ini adalah Xtrain. Nah, ini hasil Xtrainnya itu 2 dimensi. Kita mengambil dari data kolom IPK dan kolom prestasi. Jadi ini IPK-nya 3,26 dan prestasinya itu adalah 1. Nah, 1 baris ini adalah 1 data siswa. Nah, di sini YTrain ini adalah 1 dimensi yang isinya data dari kolom kelulusan. Kemudian kita lanjut ke bawah. Jadi form Eskelen processing import label binarizer. Nah, jadi di sini kita merubah label kategori menjadi binar. Jadi label kategori yang tadinya yang berisi lulus cepat dan lulus biasa, dan kita ubah menjadi binar 1 dan 0. Nah, di sini jika kita run hasilnya seperti ini. 0 ini adalah lulus biasa dan 1 ini adalah lulus cepat. Ini 2 dimensi, array 2 dimensi. Kemudian kita ke bawah, YTrain sama dengan YTrain flatten, print YTrain. Nah, ini kita mengubah 2 dimensi menjadi 1 dimensi atau meratakan data YTrain. Nah, kemudian di sini selanjutnya prediksi kelulusan. Nah, ya di sini ada yang kelewat. Di sini ada training KNN classification model. Nah, di sini berarti isi datanya itu kita untuk pelatihan klasifikasi GNN. Jadi ketiga ini adalah jarak di antara Xtrain dan YTrain. Jarak yang mendekati data yang kita prediksi di antara Xtrain dan YTrain. Nah, kemudian di sini prediksi kelulusan kita buat
data baru yang isinya 2 kolom, yaitu kolom IPK dan kolom prestasi. Kolom IPK yang berisi 3,17 dan prestasi yang berisi 3. Kemudian di sini ada XNew NP array, jadi kita membuat array 2 dimensi yang berisi IPK dan prestasi. Nah, resep 1,01 min 1 ini kita ubah menjadi 1 dimensi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada YNew sama dengan model predict XNew. Jadi di sini kita prediksi XNew apakah itu termasuk lulus cepat atau lulus biasa. Nah, kita run, ini hasilnya lulus cepat, tetapi ini masih menggunakan biner. Kemudian di sini lanjut LB inverse transform YNew. Jadi di sini kita mengubah biner menjadi label kategori yang sebenarnya. Jadi hasilnya adalah lulus cepat. Kemudian kita ke bawah visualisasi nearest neighbors. Nah, di sini sama seperti tadi yang membuat grafik pada awal-awal. Di sini bedanya ada titik misterius. Jadi kita tambahkan titik misterius, yaitu titik misterius tersebut isinya yaitu ada IPK dan prestasi tertentu, dan bentuknya adalah kotak atau S ini square, kemudian warnanya adalah merah, kemudian kita beri nama misterius. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah titik misteriusnya di sini yang sudah kita buat data baru tadi. Kemudian lanjut kita kalkulasi distance. Nah, di sini terdapat misterius sama dengan NP array IPK prestasi. Nah, jadi kita menginputkan XNew atau misterius untuk kita nanti prediksi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini Xtrend. Nah, ini juga untuk kita pelatihan GNN yang isinya itu 2 dimensi, dari isinya itu data dari kolom IPK dan prestasi. Nah, kemudian di sini from species spatial distance import Euclidean. Nah, di sini terdapat misterius NP array IPK prestasi. Nah, di sini kita membuat array yang berisi 2 dimensi, yang berisi IPK dan prestasi. Kemudian di sini ada data jarak sama dengan Euclidean misterius D for D in Xtrend. Nah, jadi kita menghitung jarak antara XNew dan Xtrend dengan rumus jarak sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita ke bawah, df jarak sama dengan data jarak, df source values jarak. Nah, jadi df jarak ini membuat kolom yang bernama jarak. Nah, di sini sudah terdapat kolom yang bernama jarak. Kemudian isinya itu data jarak. Jadi isinya itu jarak antara XNew dan Xtrend. Kemudian df source values ini mengurutkan data yang terdekat antara XNew dan Xtrend. Kemudian kita lanjut ke bawah, evaluasi KNN Classification Model Testing Set. Nah, di sini kita akan testing setnya kita buat data baru terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat array 2 dimensi dengan isinya itu data kolom IPK dan kolom prestasi yang berisi 4 baris. Kemudian y-testnya LB transform NP array. Jadi di sini kita transform atau kita ubah dari
dari label kategori menjadi binner. Nah, kita membuat array dengan isi data kolom kelulusan, lulus cepat, lulus cepat, lulus biasa, lulus cepat. Nah, flatten ini kita ubah menjadi satu dimensi. Nah, print ini untuk kita tampilkan data yang telah kita buat. Nah, di sini X-test-nya sudah muncul 2 dimensi. Jadi satu baris itu adalah satu data siswa dan terdapat 2 kolom, yaitu kolom isi data, kolom IPK dan prestasi. Dan Y-testnya ini adalah satu dimensi yang isinya itu data kolom kelulusan. Ini yang diprediksi dari saya. Kemudian di sini kita prediksi terhadap testing test. Nah, di sini ada YPRED sama dengan model predict X-test. Jadi kita memprediksi X-testnya atau data yang telah kita buat terhadap pelatihan yang tadi sudah kita latih di KNN. Nah, jadi di sini testingnya itu hasilnya 1100. Nah, jika prediksi saya tadi 1101, ini berubah menjadi 1100. Berarti saya mengalami satu kesalahan di dalam prediksi testing set. Kemudian di sini ada akurasi. Nah, kodenya adalah form echelon metric import akurasi score. ACC atau akurasi score, Y-test, Y-PRED, print akurasi ACC. Nah, di sini kita menghitung akurasi data prediksi dengan data yang sebenarnya. Data prediksi dengan data yang sebenarnya. Nah, akurasi ini bernilai 1 dan 0. Jika 1 maka prediksinya itu adalah benar semua dan 0 prediksinya adalah salah semua. Nah, di sini rumus dari akurasi skor ini adalah akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah total prediksi. Nah, di sini akurasinya adalah 0,75 karena tadi ada 4 data dan 1 data yang salah. Jadi nilainya itu adalah 0,75. Kemudian ke bawah kita ada precision score. Nah, di sini precision score itu adalah kita menghitung kinerja yang ada di data prediksi dengan data yang sebenarnya. Jadi rumus precision score-nya ini adalah true positive dibagi true positive plus false positive. Jadi true positive ini adalah jumlah kasus yang benar-benar positif dan diprediksi positif. Kemudian false positive itu adalah jumlah kasus yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi positif. Kemudian di sini import recall score. Nah, di sini itu menghitung banyaknya positif. Nah, di sini rumusnya itu adalah recall sama dengan true positif dibagi true positif sama dengan false negatif. Jadi hasilnya 0,6666. Dan kita ke bawah ada F1 score. Nah, di sini kode ini untuk menggabungkan precision score dan recall score dengan rumus F1 atau F1 sama dengan dikali precision dikali recall dibagi precision plus recall. Nah, hasilnya ini adalah 0,8. Kemudian lanjut, di sini ada classification report. Berarti di sini menyajikan semua yang sudah kita klasifikasi, termasuk tadi precision, recall, F1 score sama support. Kemudian yang terakhir di sini ada mate score coef. Nah, di sini kita menghitung MCC dengan rumus TP atau true positif dikali TN true negatif min
Fp false positif dikali Fn false negatif dibagi akar Tp plus Fp dikali Tp plus Fn dikali Tn plus Fp dikali Tn plus Fn. Nah, hasilnya itu adalah 0,577 sekian. Nah, mungkin itu analisa saya. Mohon maaf jika penjelasan saya banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.